Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat semua, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam arena Zoom Dunia Ali Sufi yang bagian ke-11. Kita masih akan lanjutkan tentang Lauhul Mahfuz bagian ketiga. Mungkin nanti kalau tidak sempat waktunya, bagian ketiga ini nanti mungkin juga akan kita bagi dua, ya. Sebagian malam ini dan sebagian untuk minggu depan insya Allah. Mari kita lihat bagaimana yang akan kita bahas, yaitu kesinambungan af'al, ya, af'alnya di dalam LM, zat, dan wajah. Seperti kita sudah ketahui bahwa ketika Allah berfirman kun kepada dirinya sendiri, lalu sedikit dirinya yang mahalus bertajali, ya, yang mahalus ini kita sebut dengan wajah, ya, diperbesar. Wajah kemudian bermanifestasi menjadi zat kemudian bermanifestasi menjadi Lauhul Mahfuz, ya. Nah, nanti akan kita lihat semua pergerakan yang ada di Lauhul Mahfuz ini, ya. Nah, bagaimana pergerakan yang ada di Lauhul Mahfuz ini, ya. Apakah ada kejadian, ada perbuatan, ada penciptaan, ada juga penghancuran, ya. Itu semua terjadi dalam pengurusan siapa, kemudian dalam kuasa siapa, dan dalam kehendak siapa, ya. Nah, ini yang sudah kita bahas yang minggu lalu adalah bagaimana Lauhul Mahfuz ini susunannya, ya, kemudian bagaimana umurnya dan bagaimana kehendaknya yang berlaku di situ, ya. Itu yang disebut dengan rukun iman yang keenam. Nah, malam ini akan kita teruskan, yaitu mengenai pengurusan kuasa dan kehendak ini ternyata juga esa, ya. Artinya apa? Semua yang terjadi di sini adalah dalam kerangka lakuan zat, ya, zat yang sedang berperan. Kenapa dia berperan? Karena dia dikenai oleh kuasa, oleh wajah atau Allah yang maha besar, ya. Nah, ini yang kita lihat nanti, ya. Nah, kemudian sebelumnya juga sudah kita lihat bagaimana misi penciptaan manusia, ya, yaitu untuk beribadah dan untuk sebagai khalifah. Dan untuk beribadah, dasar yang paling utama yang perlu kita ketahui adalah tahapan, yaitu mengenal Allah. Sehingga dengan mengenal Allah, kita melihat kebenaran akan kebesaran, tentang kewujudan dan keesaannya, ya. Kemudian itulah yang membuat kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan tidak mensyirikannya dengan sesuatu apapun juga. Dan kita juga telah melakukan praktek beberapa kali tentang bagaimana zikrullah dan ihsan, ya. Sehingga dengan begitu selesai kita dalam tahapan pertama. Tahapan khusus yaitu tahapan yang akan membuat kita itu bisa berada dalam tahapan yang orang-orang yang Islam berserah diri dan kepada kerelaan, dan semua itu menjadi bekal bagi kita untuk iqra, yaitu membaca, ya, apa yang telah dilakarkan Allah di dalam Lauhul Mahfuz ini, yang akan menjadi ilmu bagi seluruh umat manusia nantinya, ya, sebagai bekal, sebagai khalifah, yaitu untuk profesional dalam menjalankan skrip atau kitab takdirnya, kemudian menaklukkan angkasa lepas, yaitu menundukkan bintang-bintang, menundukkan langit, ya, menundukkan matahari, bulan, dan sebagainya, ya. Dan itu untuk apa? Untuk membawa kembali syaitan-syaitan dan ponco-ponconya untuk kembali beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka, syaitan-syaitan dan teman-temannya ini
tinggalnya adalah di bumi-bumi di angkasa lepas. Nah, malam ini kita akan khusus membahas tentang hal yang berkenaan dengan pengurusan perbuatan dan kehendaknya. Nah, yang kita lihat bahwa kita perjelas ya, Lauhul Mahfuz ini adalah penzahiran dari segala sifat yang telah ditetapkan oleh Allah ya. Ada pengurusannya, ada kehendaknya. Kalau kita lihat kehendaknya, ini sudah kita bahas di dalam kajian Lauhul Mahfuz yang kedua. Nah, malam ini nanti akan kita bahas tentang bagaimana pengurusannya. Nah, kehendak dan pengurusan ini bisa juga disebut dengan ketetapannya ya. Nah, bagaimana ketetapan ini dilalui oleh perbuatan atau kuasanya ya, sehingga menzahirkan berbagai ciptaan atau sifat-sifat yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini ya. Nah, nanti kita khusus membahas pengurusan ya, dan setelah itu nanti hidup macam biasa. Nah, dan inilah yang akan kita bahas di dalam Lauhul Mahfuz yang berikutnya. Nanti kita lihat di mana kita akan berhenti, kita berhenti dan kita lanjutkan nanti dengan sedikit penerangan tentang zikrullah ya. Mari kita mulai tentang pengurusannya. Apa yang dimaksud dengan pengurusannya ini? Lauhul Mahfuz ini diurus oleh Allah dengan satu bingkai, ya, bingkai kasih sayangnya. Nah, ini yang perlu kita pahami betul ya. Bingkai kasih sayang inilah yang dipakai oleh Allah untuk membina, untuk mengatur Lauhul Mahfuz ini. Maka kita di dalam Islam selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap saat kasih sayangnya ini yang akan terasa sekali bagi kita. Nah, apa bingkai kasih sayang ini? Yang pertama adalah rahmatnya mendahului murkanya. Nah, ini yang perlu kita pahami betul, bahwa bagaimanapun Allah bercerita tentang kerasnya hukumannya, ya, bagaimanapun kerasnya siksa neraka, bagaimanapun sangat pedihnya nanti balasan di kampung akhirat, ya, tetapi ada satu yang perlu kita ketahui, bahwa rahmatnya mendahului kemurkaannya. Ya, itu yang perlu kita yakinkan, bahwa bagaimanapun nanti pedihnya hukuman itu, tetapi ada rahmatnya yang menunggu kita. Rahmatnya yang nanti akan kita lihat ada 100 rahmatnya, satu telah Allah berikan di dunia ini. Dengan rahmatnya yang satu itu, ya, binatang-binatang buas, ya, dan binatang-binatang, walaupun yang buas ataupun yang tidak, itu akan menyayangi anaknya dan tidak akan memakan anaknya sendiri. Nah, itulah rahmatnya mendahului murkanya. Jadi kalau kita manusia, kita tidak punya rahmat, tidak ada rahmatnya kita, ya, kita tidak ada apa-apa, ya. Maka jangan kita suka memutus-mutuskan orang untuk dia masuk neraka dan sebagainya. Karena kita tidak ada rahmat bagi kita, ya. Kemudian apa yang kedua, ya? Allah juga mengatakan bahwa di dalam hadis, ya, jangan masukkan seseorang ke neraka selama masih ada sebiji sawi keimanan kepadanya. Nah, ini adalah satu harapan bagi kita semua, bahwa walaupun ada sebiji sawi keimanan kepada diri kita, di dalam hati kita, ya, bahwa Allah sudah mengatakan jangan masukkan seseorang ke neraka itu selama masih ada sebiji sawi keimanan kepadanya. Dan yang sangat menakjubkan adalah bahwa semua manusia sudah membawa keimanan ini dari alam azali. Bagaimana caranya? Ya, di alam azali semua kita sudah diajarkan oleh Allah tentang ma'rifatullah, tentang pengenalan kepada dirinya. Allah mengatakan, nah, bukankah aku Tuhanmu? Dan semua manusia tanpa terkecuali sudah mengatakan, bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi. Artinya apa? Seluruh manusia dibekali dengan
keimanan ini untuk lahir ke alam dunia. Nah, ini yang sangat menggembirakan. Nah, nanti di dalam prosesnya waktu kelahiran, nah keimanan ini kita lupa ya, karena memori-memori kita selama ada di alam azali ini itu kita tidak bawa ke alam dunia ini, sehingga kita berada dalam kelupaan. Tetapi walaupun kita lupa, cahaya keimanan yang telah tertanam di dalam hati kita itu ya, itu tidak padam dia akan selalu ada ya, walaupun nanti kita dilahirkan atau dibesarkan secara tidak Islami, atau misalnya Yahudi, Nasrani dan sebagainya, Majusi ya, tetapi cahaya keimanan itu tidak padam ya, dia masih ada walaupun tersembunyi ya, walaupun nanti selama kehidupan di dunia kita berada dalam kehidupan yang penuh dengan dosa atau maksiat, keimanan itu pun tidak hilang, tidak padam. Cuma dia redup tetapi masih ada. Itulah yang membuat orang ya, setiap orang selalu ingin mencari kembali alamatnya untuk minta tolong ya, untuk bergantung ya, untuk bagaimana mengadukan permasalahannya ya, supaya masalahnya ini selesai ya, supaya masalahnya ini bisa terjawab. Nah, itu yang selalu dicari oleh manusia, sehingga boleh dikatakan walaupun orang itu ateis sekalipun ya, dia akan mencari sesuatu tempat dia menyerahkan dirinya, menyerahkan segala permasalahannya. Nah, itulah yang disebut dengan cahaya ma'rifat itu ya. Itu yang membawa orang selalu ingin menyembah Tuhan atau selalu mencari dengan berbagai cara. Walaupun kadang-kadang pencarian itu tidak sampai kepada pencarian yang sebenarnya. Nah, tetapi cahaya keimanan itu selalu ada yang akan membuat orang rindu untuk kembali bertemu dengan Tuhannya. Nah, kita lihat nanti bagaimana hubungan antara semua manusia sudah membawa keimanan di alam azali ini dengan adanya jangan masukkan seseorang ke neraka selama masih ada sebiji sawi keimanan padanya. Nah, ini nanti akan berguna bagi kita untuk menambahkan suatu harapan bagi kita untuk apa? Untuk bisa memasuki surga Allah nanti di alam akhirat. Berikutnya apa? Ini sudah saya sebutkan tadi bahwa ada 100 rahmatnya. Satu rahmatnya telah dia letakkan di alam dunia ini. Maka kita lihat bagaimana kasih sayang selalu mendahului sebenarnya hubungan antar manusia dibandingkan dengan angkara murka. Tetap ada kasih sayang lebih dahulu. Ya, begitu juga dengan binatang-binatang buas. Dia akan selalu menyayangi anak-anaknya. Nah, 99 rahmatnya kelak menunggu di akhirat. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana 99 rahmatnya itu menunggu kita di alam akhirat. Nah, kemudian ada satu lagi yang perlu kita jadikan perhatian, bagaimana bingkai kasih sayangnya itu dia letakkan di dalam Lauhul Mahfuz ini, yaitu bahwa dia sudah menyatakan berkali-kali bahwa kehidupan dunia hanyalah senda gurau, main-main belaka, ya, main-main belaka, ya. Di kampung akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya, ya. Itu yang perlu kita yakini bahwa bagaimana main-main ini maksudnya nanti, ya. Kalau bagi kita bukan main-main, ya, kita menjalankannya dengan sangat-sangat sempurna permainan yang kita jalani. Kalau sakit ya sakitnya sakit beneran, ya. Kalau berdarah ya berdarah beneran. Itu yang. Nah, bagaimana bingkai kasih sayang ini nanti akan kita pakai di dalam memaknai kehidupan di kampung akhirat. Nah, ini bingkai kasih sayang. Setelah itu apa? Bagaimana pengurusannya? Ada di dalam Lauhul Mahfuz ini. Pertama adalah para pemerannya dia sendiri yang memilihnya, ya. Dia memilih pemerannya, ya. Siapa yang menjadi apa. Nah, kita tahu bahwa secara garis besar pemerannya itu ada beberapa saja, yaitu manusia,
Ya, manusia inilah yang menjadi aktor. Ya, kemudian ada iblis, ya, ada malaikat. Nah, ini adalah satu yang akan berinteraksi selama menjalankan pemeranan di alam dunia ini. Di samping itu ada apa? Ada gunung-gunung, ada hutan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ya. Kemudian ada bintang-bintang, ya. Ini yang menjadi dia sendiri yang memilih siapa yang mau jadi siapa, ya. Nah, manusia dipilih juga, ya, sebelum dia lahir, ya. Bagaimana setiap manusia itu dipilih di antara jutaan air mani, ya, kemudian jutaan mani, kemudian sel telur, ya. Dari sekian yang ada, maka dipilih oleh Allah mana sel telur yang akan menjadi bayi, mana air mani yang akan membuahi sel telur itu. Nah, dia yang memilih, dia yang menentukan, ya. Nah, sebelum itu, ya, kita sendiri juga sudah melalui pilihan, ya, orang tua kita bertemu, ya. Hal yang sama juga terjadi bagaimana terjadinya pemilihan kita sebagai seorang manusia, ya. Orang tua kita juga bisa ada karena apa? Sudah dipilihkan orang tua dari orang tua kita atau kakek kita. Begitulah kakek kita, kakek dan kakek semua, dan sudah dipilihkan dengan sangat teliti sehingga sampai ke kita sekarang ini dan nanti sampai juga kepada anak kita dan cucu kita. Dia yang memilihkan itu, ya, sehingga lahirlah yang disebut dengan manusia. Dia yang menentukan jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan. Dia yang menentukan. Kita nggak ikut campur tangan di situ. Nah, itulah dia secara gambaran bagaimana dia yang memilih, ya, dipilihnya peranan. Kemudian apa? Ditentukan yang terbaik. Ditentukan yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Pertama adalah peranan atau kehidupannya. Nah, mari kita lihat peranan seperti apa, bermacam-macam, ya, perjalanan hidupnya sudah ditentukan. Nah, inilah disebut dengan takdir tadi, ya. Seorang akan berjalan sesuai dengan jalan yang ada ini, ya, karena kalau tanpa ada jalan ini, ya, boleh dikatakan sebuah kendaraan tidak akan berjalan dengan sempurna. Maka setiap kendaraan akan berjalan sesuai dengan jalan ini sampai kepada tujuannya, ya. Ini adalah jalan yang akan dilalui oleh setiap manusia, seperti jalan-jalan yang akan dilalui oleh sebuah kendaraan, ya. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Isra bahwa tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Nah, ini diumpamakan seperti itu, ya. Setiap manusia lahir, ya, sudah ditetapkan kitab takdirnya, ya, di dalam dikalungkan, ya. Diistilahkan dikalungkan, artinya sudah ditetapkan bagaimana jalan yang akan dilaluinya. Bahkan, ya, tidak seorang pun daripada kamu kecuali sudah ditetapkan tempatnya di surga atau di neraka. Jadi ini sudah ditetapkan juga, ya, bagaimana seorang manusia dari awal, dari bayi, kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi seorang remaja, seorang dewasa, kemudian menjadi tua kembali, ya. Nah, kemudian menjadi meninggal. Nah, selama dalam perjalanan hidup ini, kalau dia dikatakan dia sudah cenderung kepada ditetapkan masuk kepada surga, maka segala tindakannya akan cenderung kepada orang-orang yang dengan amalan surga. Misalnya apa? Ya, dia dilahirkan di keluarga yang muslim, ya. Kemudian dibesarkan dengan pendidikan yang muslim. Kemudian dia beribadah dengan ibadah-ibadah orang-orang yang muslim yang dikatakan ahli surga itu. Nah, begitu. Nah, begitu juga sudah ditetapkan neraka tempat untuk orang-orang kafir, ya, musyrik dan sombong. Nah, jadi ini sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Dan bukan hanya ditetapkan, juga dipermudah, ya. Semuanya akan dipermudah untuk mana yang telah diciptakan untuknya. Orang yang telah ditetapkan untuk masuk surga, maka dia dipermudah untuk melakukan amalan-amalan orang yang masuk surga. Begitu juga orang-orang yang sudah ditetapkan untuk masuk neraka, maka amalan-amalannya dipermudah untuk melakukannya.
Kemarin saya mendengar ada satu percakapan ya di YouTube gitu kan, bahwa walaupun orang Islam mengatakan babi itu haram, tapi bagi saya, kata orang Kristen, orang yang di orang Nasrani itu, bagi saya babi itu enak banget gitu. Enak sekali babi itu gitu. Tapi walaupun orang Islam mengatakan begitu, itu adalah haram. Nah, itu adalah salah satu ya bagaimana Allah mempermudah ya orang untuk menjalankan amalan orang-orang yang masuk neraka ya. Kemudian orang-orang itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz ya. Nah, dikatakan begini bahwa demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya salah seorang di antara kamu ada yang beramal dengan amalan penghuni surga. Kan udah baik ya. Ya. Kemudian sehingga tidak ada di antara dia dengan surga itu kecuali satu hasta. Berarti sudah dekat ya dengan surga. Tetapi telah mendahulunya kitab takdirnya bahwa kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, maka masuk dia ke dalam neraka. Jadi maksudnya apa? Walaupun pada awalnya dia sudah menjalankan kehidupan ahli surga, tidak tertutup kemungkinan pada akhirnya, pada suatu saat di akhirnya, dia akan menjalankan amalan penghuni neraka karena kitabnya sudah mengatakan bahwa dia adalah ahli neraka. Ya itu begitu juga sebaliknya. Orang yang tadinya menjalankan kehidupan penghuni neraka penuh dengan angkara murka, penuh dengan dosa, maksiat, tetapi kemudian pada akhir hidupnya dia beramal dengan amalan penghuni surga karena kitab takdirnya mengatakan begitu, maka masuklah ia ke dalam surga. Nah, itu adalah mudah sekali bagi Allah. Maka Nabi Musa juga, Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa ya, pernah suatu kali Nabi Musa berkata, hai Adam, engkau adalah bapa kami, tetapi engkau telah mempersia-siakan kami, serta mengeluarkan kami dari surga karena dosa-dosamu. Nah ini ada satu protes dari Nabi Musa kepada Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam menjawab kepada Nabi Musa, hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya. Maka Nabi Musa juga dengan kalamullah, ya kalamullah. Dan menulis Taurat untukmu dengan tangannya. Maka apabila engkau menyalahi aku atas perkara yang telah ditakdirkan Allah kepadaku 40 tahun sebelum aku diciptakan, apa engkau akan menyalahkan aku untuk itu? Maksudnya gitu. Ya, jadi Nabi Adam pun juga sudah tahu bahwa dia memakan buah kuldi dan keluar dari surga itu juga sudah ditetapkan 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Artinya apa? Memang Nabi Adam harus memakan buah kuldi itu dengan cara-cara yang telah kita ketahui bagaimana dia digoda oleh iblis ya. Kenapa? Karena bumi sudah ada. Ya, bumi sudah ada. Dan Nabi Adam diciptakan adalah untuk menjadi khalifah di bumi yang ada di alam semesta ini. Nah itu. Maka bolehlah kita melihat sekarang bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang, apakah dia pengutil ya atau pengambil barang di supermarket atau mall ya, atau orang yang melakukan pencurian di dalam mobil dengan memecahkan kacanya, pencopet, maling ya, kemudian ada juga penjamret ya, kemudian ada yang perampok, ada yang narkoba ya, ada yang peperangan ya, ini ada narkoba, ada orang yang minum minuman keras dan judi, semuanya ini adalah jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, tapi ini akan sulit orang memahaminya kalau dia tidak memahami ma'rifatullah. Ya, bagaimana hubungan nanti antara wajah, kemudian zat dan lauhul mahfuz. Tanpa memahami itu, maka ini akan sulit kita memahaminya. Ya. Kemudian bagaimana perbedaan agama-agama, ahli agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ya, Yahudi, ya, kemudian Sikh, ya, dan macam-macam ya. Ini adalah berbagai peranan yang telah ditetapkan oleh Allah. Begitu juga tentang pekerjaan masing-masing. Berjuta pekerjaan ya terjadi di alam dunia ini untuk masing-masing orang. Ya, ada yang sebagai fotografer, ada yang chef ya, ada macam-macam lah ya, ada kepolisian ya, dan macam-macam. Nah, ini adalah jalan-jalan takdir yang akan dijalani oleh manusia.
Nah, itu yang disebut dengan peranan dan kehidupan juga ditetapkan ya. Kemudian bagaimana dengan tempat dan waktunya? Ini juga sudah ditetapkan ya. Bagaimana waktunya? Allah mengatakan bahwa dia tidak berawal dan tidak berakhir. Gospel Barnabas, Nabi Isa berkata di situ bahwa dia tidak berawal dan berakhir, tapi kepada kesemua ciptaannya dia beri awal dan akhir. Maksudnya apa? Ya, tiap sesuatu pasti binasa, melainkan zatnya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Sebentar. Ya, yang namanya ciptaan pasti binasa, melainkan zatnya. Nah, maka kita lihat bahwa bagaimana terjadinya perjalanan hidup itu. Manusia lahir ya, kemudian berjalan waktu ya, kemudian beberapa tahun kemudian dia menjadi seorang anak ya, berumur bisa saja dia 3 tahun ya. Dilahirkan kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Nah, inilah perjalanan hidup. Dan ini semua sudah terlakar atau tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Tinggal menunggu penzahirannya. Waktu lahir 3 tahun kemudian seperti ini, 16 tahun kemudian seperti ini, dan 60 tahun kemudian seperti ini. Nah, ini adalah semua sudah tertulis atau tergambar di dalam Lauhul Mahfuz. Tinggal hanya menunggu waktu saja penzahirannya. Ya, maka itulah yang disebut dengan perjalanan hidup di alam dunia, yang dimulai dengan pintu kelahiran dan diakhiri dengan pintu kematian untuk masuk kepada alam akhirat. Ya, kalau kita lihat peta dari perjalanan itu, ya, bahwa di alam azali itu adalah jiwa menunggu waktu untuk berperan, ya, menunggu dan yang diawali dengan persaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian alam dunia adalah perjalanan hidup. Ini akan dialami oleh manusia. Kemudian setelah perjalanan hidup ya selesai, kemudian masuk ke dalam pintu kematian, masa jiwa masuk ke alam barzah untuk istirahat sejenak sehabis berperan di alam dunia. Menunggu apa? Menunggu pintu kebangkitan dibuka, yaitu untuk masuk kembali ke alam akhirat, yaitu menerima imbalan atas peran yang ada di dunia tadi. Nah, itu nanti kalau kita gambarkan seperti ini dia, ya. Jiwa masuk ke dalam jasad nanti ya, ini dia alam dunia, jiwa, kemudian ini adalah jasad. Kemudian di dalam pintu kelahiran ya, sebelumnya nyawa juga sudah masuk dulu ke dalam jasad kita, kemudian jiwa masuk ke dalam jasad kita mulai dari bayi, maka berjalanlah peranan kita. Ya, mulai dari bayi ya, berjalan terus sesuai dengan peranan atau skrip yang ada yang harus kita jalani ya. Nah, ini yang harus kita, nggak ada sesuatu yang di luar skrip yang harus kita jalani. Ya, kalau di luar skrip berarti rencana Allah itu tidak sempurna. Nah, disinilah semuanya akan terjadi. Nanti akan kita lihat bagaimana perjalanan di sini, ujiannya, hikmahnya bagaimana. Nah, ini nanti akan kita lihat. Nah, setelah semua peranan dijalankan, skrip sudah sampai pada akhirnya, maka dibuka pintu kematian. Pintu kematian ini jiwa didorong masuk ke alam barzah. Ya. Kemudian nyawa masuk ke alam nyawa, kemudian jasad masuk ke dalam kuburan. Nah, inilah tadinya yang manusia tadi, ya, jiwa masuk ke alam barzah, nyawa masuk ke alam nyawa, jasad dikubur di alam dunia ini. Nah, inilah di alam barzah ini. Di alam barzah nanti kita lihat ini bisa jadi sebuah pembahasan tersendiri nanti ya. Ini adalah tidak ada aktivitas di sini ya, semua menunggu dan tidak ada waktu di situ ya, walaupun menunggunya lama gitu ya, tapi karena alam barzah ini tidak ada waktu ya tidak terasa lamanya di situ. Ya, di sini ada dua pendapat memang. Ada yang katanya ada siksa kubur, ada yang dikatakan tidak ada.
Nah, kalau ahli sufi mengatakan alam barzah tidak ada skrip yang dijalankan di situ. Tidak ada agama, tidak ada makan dan minum, ya, tidak ada pembalasan apa-apa, nggak ada. Hanya menerima istirahat sejenak setelah berperan di alam dunia. Tidak ada skrip. Kemudian apa? Masuk kepada pintu kebangkitan. Nah, ini ada nanti di slide berikutnya saya perlihatkan diagramnya seperti apa. Nanti diciptakan jasad yang baru, jiwa masuk kepada jasad ini dan nyawa juga masuk pada jasad ini, sehingga jasad ini juga hidup kembali, ya. Dan disinilah terjadi suatu kehidupan surgawi yang yang telah dijanjikan oleh Allah, bahwa di dunia adalah main-main dan sandiwara belaka, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Nah, setelah di akhirat ini, ya, di sorga ini, kita bermain dengan sekian lama, ya, dengan tubuh yang baru yang bisa hidup jutaan tahun, ya. Kalau diperkirakan umur alam semesta ini adalah 12 miliar tahun, maka di alam surga ini adalah sekitar 2 miliar tahun. Begitu lama, ya. Dan jasad kita cukup untuk bermain selama itu di dalam surga, ya. Sedangkan untuk di dunia jasad ini hanya bisa tahan sekarang ini mungkin sekitar 100 tahun saja. Nah, setelah sampai waktunya, karena ciptaan, ya, seluruh ciptaan ini ada awal dan ada akhirnya, maka pada akhirnya terbuka tirai nur. Maka surga dan seluruh isinya pun menjadi musnah, terbakar oleh cahaya zat yang sangat sangat kuat, ya. Kemudian zat pun akan hilang karena dia juga adalah ciptaan, maka yang ada akhirnya yang tertinggal hanyalah yang maha halus. Maha halus tidak akan hilang karena dia adalah sudah bagian dari Allah yang maha sedikit dari diri Allah yang maha halus. Jadi itu, maka dia yang awal dan dia yang akhir. Dan jelaslah sebelum ada ciptaan, wajibul wujud dan mungkinul wujud, sudah ada yang maha halus. Kalau ciptaan itu binasa, maka yang tinggal kembali hanyalah yang maha halus. Maka dia yang awal, dia yang akhir. Nah, ini ada satu gambar, ya. Saya akan fokus kepada dua hal saja di sini gambar ini. Yang pertama adalah ini adalah pandangan pertama, ya. Ini saya dapat di tahun 2003 dulu, bahwa setelah manusia meninggal di alam barzah itu, maka di alam barzah itu mayit akan mengalami beberapa hal, antara lain pertanyaan, kemudian nikmat, mengalami nikmat dan azab, mengalami himpitan, ya, ditemani oleh amal baik dan buruknya. Ada hadisnya, ya. Nah, ini adalah satu pandangan. Ini pandangan berikutnya adalah pandangan itu berlanjut dengan apa? Dengan proses, yaitu adanya neraka dan surga. Nah, ini dia, ya. Bagaimana nanti pembagian kitab, ya, dari kiri, dari kanan, kemudian dibaca, ditimbang, ya. Maka yang amal baiknya baiknya berat, maka dia akan masuk surga. Amal baiknya sama dengan amal buruknya, maka dia akan masuk ke al-a'raf, ya. Kemudian kalau dia amal baiknya ringan, maka dia akan masuk ke neraka. Nah, ini ada pandangan seperti ini. Maka yang amal baiknya banyak, maka dia akan masuk ke surga, ya, di sini langsung ke surga dengan berbagai peristiwanya juga. Kemudian al-a'raf yang sama baik dan buruknya, dia akan masuk dulu al-a'raf, kemudian masuk ke telaga Nabi, ya, kemudian pemberian nur masuk ke surga. Dan kalau ke neraka, dia sirat, ya, menghalau orang kafir ke neraka, orang munafik masuk ke neraka, ya. Kalau orang yang muslim, ya, yang ahli tauhid, dia akan masuk kepada nahrul hayah, ya, kemudian ke telaga Nabi dan diberi nur dan ke surga. Dan kalau berikut juga ada yang penghuni neraka terakhir, ya, masuk ke telaga Nabi dan pemberian nur dan ke surga.
Nah, ini yang ada pandangan seperti itu, ya. Nah, enggak ada masalah ada pandangan seperti itu karena memang ada dalil-dalilnya. Tetapi ada juga yang pandangan yang lain yang lebih menggambarkan kasih sayang Allah. Ini sama ya, bagaimana kelahiran ya. Nah, setelah ruh di alam barzah jiwa menunggu waktu untuk berbangkit. Jadi beda dengan yang tadi. Tidak ada skrip, tidak ada agama, tidak ada ikatan keluarga, tidak ada memori alam dunia, semua berumur 33 tahun. Nah, ini adalah pandangan ahli sufi. Ya, beda ya dengan itu ya. Nah, kemudian yang lainnya sama nih, bagaimana terjadi kiamat, itu enggak ada masalah. Sama dengan yang tadi. Bedanya adalah bagaimana prosesi di alam akhirat itu. Bagaimana kita membaca, menerima buku, kemudian membaca dengan cepat buku takdir kita itu. Ya, kemudian kalau waktu mizan ya ditimbang, kalau berat yang baiknya adalah berat, maka didekatkan surga itu sehingga manusia bersukacita karena telah diperlihatkan dan didekatkan surga itu. Tetapi kalau amal buruknya lebih besar, maka dia akan diperlihatkan neraka. Ya, maka saat itulah manusia salah menyalahkan ya, kemudian merasa dalam ketakutan, menyesal, mereka ingin kembali ke dunia. Maka disitulah manusia akan tangisan di situ ya, menangis ya, ingin kembali hidup di dunia untuk bisa beramal dengan sebaik-baiknya ya. Dalam saat ketakutan seperti itu ya, air mata yang keluar adalah air mata darah ya. Yang satu lagi, orang ini bersukacita karena akan memasuki surga ya. Nah, saat-saat itulah kemudian malaikat akan berkata bahwa wahai segala manusia dan jin ya, rahmat Allah mendahului murkanya. Kehidupan di dunia hanya main-main dan senda gurau. Kampung akhirat adalah lebih baik bagi kamu. Kemudian dia maha adil, dia tidak zalim, dia tidak menganiaya hambanya sedikit pun. Ada 100 rahmatnya, 1 di dunia, 99 rahmatnya menunggu di akhirat. Maka sekarang masuklah kalian semua ke dalam surga ya. Itulah rahmat Allah, 100 rahmat Allah nanti akan kita dapatkan di dalam surga nanti. Maka orang yang tadinya merasa ketakutan, merasa menyesal, merasa meraung-raung ketakutan, maka disitulah mereka tersungkur ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tersungkur mengingat bagaimana kasih sayang Allah kepada mereka. Maka semuanya masuk surga, dan di dalam surga itu juga negeri yang kekal abadi selama-lamanya, selama masih ada langit dan bumi surga itu. Nanti maka akan ada kiamat kedua. Nah, itu adalah pandangan ahli sufi. Jadi dengan pandangan seperti ini, maka tidak ada orang yang tidak punya harapan untuk masuk surga. Nah, ini yang pandangan ahli sufi. Jadi agak berbeda dengan pandangan yang ada di atas tadi. Ya, karena yang di atas surga itu adalah abadi, ya, abadi selama-lamanya. Tapi kalau surga abadi, ya, maka akan ada 2 yang abadi, yaitu ciptaan abadi, Allah juga abadi. Berarti manusia ada awal dan tidak ada akhirnya. Nah, ini adalah peta perjalanan manusia yang telah tepat dan waktunya nanti. Nah, kemudian sudah ditentukan apa lagi? Sudah ditentukan ujian. Ya, ujiannya seperti apa? Sudah ada ujiannya. Perjalanan itu ya, apakah kamu akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Ya, itu adalah satu pernyataan dari Allah, kita semua akan diuji. Tapi ujian itu untuk apa? Untuk belajar, ya, untuk membaca hikmah dalam pelajaran itu. Ini yang harus dipahami secara utuh, ya. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, ini apakah patut kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga padahal belum sampai kepadamu ujian dan cobaan? Nah, disitulah ujian orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Rasulullah bersabda, bencana selalu menimpa terhadap orang yang beriman, lelaki maupun perempuan.
kepada dirinya atau anaknya, walaupun mereka tanpa mempunyai kesalahan. Jadi ujian itu walaupun tanpa kesalahan tetap akan diberikan ujian, karena disitulah tempat kita belajar. Dan orang-orang yang sabar itu mereka tidak lemah karena bencana. Ini adalah ciri-ciri orang yang sabar. Ya, mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridaan Allah dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, ini adalah gambaran orang yang dalam berpergian dengan mobil tadi, mobilnya rusak, mobilnya tabrakan, ya, jatuh. Nah, itu adalah bagaimana ujiannya. Kemudian diuji juga dengan bagaimana corak perjalanannya, ya. Jadi kepada Allah jualah tertentunya urusan memberi panduan yang menerangkan jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan yang dituju ada yang terpesong dari kebenaran, dan jika dia dikehendaki tentulah dia memberi petunjuk kepada kamu semua. Artinya apa? Jalan ini ada yang lurus, ada yang bercabang, ya, ada yang mendaki-daki seperti ini, ya, berbelok-belok, ya. Dan ini adalah jalan yang begitu banyaknya. Tetapi setiap orang akan menjalankan satu jalannya yang sampai kepada tujuannya, walaupun banyak jalan seperti ini, ya. Jadi dalam keadaan perjalanan pun ada macam-macam, ada jalan mendaki, ada jalan menurun, ada jalan yang licin, ya, dan sebagainya. Ini adalah jalan yang mendaki di pegunungan, ini jalan yang panas membara, ya. Kemudian ada yang dengan salju, ada yang hanya bisa dilalui oleh mobil-mobil yang off-road, ya, yang mobil yang ini artinya adalah perjalanannya sangat keras, ya, sama dengan orang-orang yang melakukan safari, ya, di Afrika. Kemudian ini juga adalah cobaan COVID-19 yang sampai sekarang juga masih bisa kita rasakan dampaknya. Ini adalah bagaimana disebut dengan ujian, ya. Kemudian bagaimana hikmah atau ikra kita, ya. Hikmahnya adalah bagaimana kita bisa membaca ilmu dari yang diajarkan di Al-Quran itu. Bagaimana Yunus yang ada di dalam perahu, di dalam perut ikan Nun, ya, itu telah melahirkan kapal selam, ya. Bagaimana Musa yang membelah laut telah melahirkan apa? Jembatan atau jembatan penyeberangan yang ada menembus laut. Ya, ini sudah ada sekarang. Bagaimana Nabi Nuh dengan perahunya telah melahirkan kapal-kapal pesiar yang sangat besar dan sangat mewah. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim dibakar dan tidak merasa panas oleh api telah melahirkan bisa juga adalah air conditioner, ya, yang bisa kita nikmati walaupun udara begitu panasnya. Ya, kemudian bagaimana burung, ya, falcon, ya, telah melahirkan bomber B2, ya. Ini adalah orang-orang yang telah membaca hikmah dari apa yang diciptakan Allah. Begitu juga dengan sebuah kejadian. Contohnya begini, kalau ada seorang anak meninggal waktu masih kecil, ya, itu adalah ujian, ya, ujian. Tetapi kita di balik ujian itu kita bisa membaca apa hikmah dari meninggalnya anak kecil tersebut. Antara lain hikmahnya adalah seperti ini. Hikmah pertama adalah peranannya pendek, ya. Dia tidak sempat menjalani peran yang panjang. Peranan pendek, ya, kemudian dia sudah bebas. Ya, ini adalah gambaran dari jiwa yang sudah merdeka, ya, jiwa yang sudah tidak berada di dalam badannya lagi. Ya, jiwanya sudah bebas merdeka. Ya, dia sudah masuk ke dalam alam barzah untuk menunggu hari berbangkit, untuk dibangkitkan nanti masuk ke dalam surga. Nah, ini adalah hikmah yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Tapi orang marifat sudah bisa melihat seperti itu. Oh, di sini ada hikmahnya apa? Peranannya ternyata anak itu adalah peranan pendek sehingga tidak sempat lagi mengikuti peranan panjang, ya, yang sangat dibebani dengan beban dunia, ya. Karena kalau peran pendek itu beban dunianya kecil atau malah belum ada beban dunianya.
Tapi kalau dia sempat berumur panjang, maka dia akan menjalani beban dunia. Peranannya panjang, beban dunianya juga akan sangat berat. Dia pikul sampai dia umur meninggal. Itu hikmah kedua. Yang pertama, dia adalah perannya pendek dan dia sudah dengan cepat bebas dari segala permasalahan yang ada dalam kehidupan dunia. Yang kedua adalah dia bebas dari peranan panjang. Yang ketiga adalah dia itu tidak berlakon dengan keadaan cacat fisik. Ya, boleh jadi anaknya tadi mengalami kecelakaan, ada tangannya patah atau tangannya hilang atau ada kecacatan fisik yang ada pada diri dia, sehingga dengan dia meninggal diambil nyawanya oleh Allah, maka dia terbebas dari berlakon dengan keadaan cacat fisik, sehingga dia bebas. Ya, itu yang bisa kita ambil beberapa hikmah dari sebuah kejadian yang menimpa keluarga kita atau sebagainya. Kemudian apa lagi? Setelah ditentukan yang terbaik, kemudian difasilitasi. Difasilitasi dengan apa? Jalan cerita. Ada jalan cerita kita masing-masing. Seperti apa? Seperti Nabi Adam, ada jalan ceritanya. Bagaimana beliau di dalam surga, bagaimana beliau kemudian keluar dari nikmat surga itu karena dengan prosesi memakan buah kuldi. Nah, itu adalah sebuah jalan cerita. Ya. Kemudian jalan cerita Nabi Musa. Bagaimana awalnya Nabi Musa dilahirkan. Kemudian Nabi Musa, ibu Musa sudah mendengar bahwa setiap anak laki-laki akan dibunuh oleh Fir'aun. Maka ibu Musa diilhamkan oleh Allah untuk melayarkan anaknya di Sungai Nil di dalam sebuah tempat, ya. Kemudian bagaimana Nabi Musa didapatkan oleh istri Fir'aun, kemudian diangkat menjadi anaknya, ya. Begitulah seterusnya sampai jelaslah sebuah jalan cerita bagaimana kehidupan Nabi Musa. Seperti juga dengan kehidupan beliau dengan kaum beliau sendiri, ya. Kaum Yahudi, ya. Bagaimana beliau kemudian terpaksa atau lari dari kejaran Firaun sehingga terjebak di dalam di pinggir laut, sehingga Allah memberikan mukjizatnya kepada beliau, yaitu beliau bisa membelah laut dengan tongkatnya. Ini adalah sebuah jalan cerita bagaimana Nabi Nuh membuat perahu, ya. Kemudian ditertawakan orang karena perahunya dia buat di gunung, ya. Kemudian ternyata semua itu ada manfaatnya karena akan terjadi banjir Nabi Nuh. Ya. Begitu juga bagaimana Nabi Yusuf, ya, yang dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sebuah sumur, ya. Kemudian bagaimana beliau kemudian diselamatkan, bagaimana beliau kemudian dijual ke Mesir, kemudian sampai beliau kembali menjadi menteri yang mengurus tentang sandang dan pangan yang di negeri Mesir itu dalam menghadapi berbagai adanya 7 musim kering dan 7 musim basah atau masa yang subur. Dan kemudian beliau kembali bertemu dengan ayah beliau dengan sebuah jalan cerita. Nah, ini adalah jalan cerita yang ada di Al-Quran. Itu dulu. Yang sekarang juga ada jalan cerita. Bagaimana peperangan di seluruh penjuru dunia, ya, di Arab, di Palestina, semua adalah jalan cerita yang saat sekarang ini. Bagaimana ISIS, ya, itu adalah jalan cerita yang ada saat sekarang ini, yang harus kita lihat dan kita perhatikan sebagai sarana kita untuk belajar. Nah, apa ini masalah? Kenapa ISIS ini? Ya, salah satunya adalah Allah memunculkan orang-orang yang berhati keras, sadis dan sebagainya awal-awal sekarang ini, sehingga dengan berikutnya orang sudah tidak suka lagi kepada kekerasan. Itu adalah salah satu hikmahnya, ya. Nah, kemudian apa? Jalan cerita, kemudian diberikan narasi atau literasi. Ini lengkap, ya. Masing-masing kita
umat ada kitab sucinya ya. Kemudian ada ayat-ayatnya yang mendukungnya. Salah satunya misalnya gini, maka Allah menyelesaikan siapa yang dikehendakinya, juga memberi hidayah dan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, ini adalah literasi-literasi yang mendukung kita untuk peran kita masing-masing. Ya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan dengan terang. Artinya, kita pun ahli sufi yang dalam berbagai kajian ini hanya juga menyampaikan saja, ya, karena masalah hidayah itu bukan masalah kita, itu adalah Allah yang memberi kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang jahil. Artinya apa? Kalau dakwah ini berhasil atau tidak berhasil, itu jangan jadi pertanyaan atau kebanggaan kita. Semua itu adalah Allah yang sudah menentukannya. Ya, kalau tidak berhasil, biarkan saja. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Ya. Maka tidaklah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Nah, ini adalah satu narasi yang perlu kita pahami. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Nah, engkau tidak berhak sedikit pun, wahai Muhammad, dalam urusan orang-orang itu. Apakah dia menerima taubat mereka ataupun dia menyiksa mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Ya. Nah, ini adalah bagaimana Allah mengatakan, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan dalam malam ke siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau beri rezeki siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Ini semua adalah ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah literasi-literasi yang bisa membantu kita di dalam menjalankan tugas kita. Dan berikutnya apa? Anasir diri. Kita dilengkapi dengan anasir diri. Ya, kita sudah pelajari. Ini nanti akan kita bahas khusus di dalam bab tentang jiwa. Bagaimana manusia itu terdiri dari jasad dan nyawa, dan di dalam jasad itu ada jantung dan otak. Kemudian ada roh. Ya, roh ini adalah tenaga, sumber dari tenaga, dan roh ini juga adalah yang mendukung dan mengalirkan rasa kepada seluruh jasad kita. Ya, kemudian ada yang disebut dengan hati spiritual. Hati spiritual itu terdiri dari minda, kemudian penglihatan dan pendengaran. Nah, ini adalah anasir diri yang ada dibekali kepada kita. Ini nggak usah dilihat dulu yang di bawah ya. Ini adalah nanti akan kita bahas khusus ya. Bagaimana ya jiwa yang mengurus, yang diurusnya adalah raga. Ini akan kita bahas khusus nanti. Termasuk anasir-anasir semua makhluk ini. Ini akan kita bahas khusus. Bagaimana nanti kejadian-kejadian yang berbagai kemungkinan hubungan antara hati, roh, nyawa, dan jasad. Nah, di sini ada satu yang perlu diketahui bahwa jasad manusia dan malaikat dan jin itu bedanya adalah manusia jasadnya adalah dari api, air, dan kayu, malaikat dari nur, sedangkan jin, syaitan itu dari api. Sedangkan yang lainnya sama, hati juga, mereka juga punya hati, punya minda, tetapi fungsinya terbatas. Ini nanti kita bahas lebih khusus nanti. Ya. Nah, kemudian apa? Setelah diberi anasir diri, dilengkapi dengan anasir diri, diberikan arahan atau ilham. Ya. Bagaimana ilham itu? Ya, itulah ilham. Ya. Dia berikan ilham kepada minda kita. Inilah yang akan selaras dengan Lauhul Mahfuz, selaras dengan kitab takdir kita. Ya, sehingga demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Nah, ini adalah Lauhul Mahfuz, ilham. Kemudian diilhamkan dosa, maka orang akan berperilaku dosa, melakukan dosa. Dan kalau ilhamnya takwa, dia akan berperilaku sebagai orang yang takwa. Nah,
Maka adakah sesuatu yang dapat kita lakukan dalam urusan ini? Katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Tuhan. Nah, ini yang ditegaskan lagi di situ. Katakanlah, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh, akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Ini terjadi waktu berbagai dulu tsunami ya, ada orang yang belum pernah keluar negeri, kemudian dia keluar negeri, datang ke pantai, dan di pantai dia ternyata meninggal karena tsunami. Padahal daerah tempat dia tinggal jauh dari itu, yaitu di Eropa. Tapi dia datang dibawa ke tempat itu, ke Pattaya, ya, ke Thailand, kemudian dia meninggal di sana. Nah, itu adalah katakanlah semuanya dari Allah. Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Semua terletak pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datangnya baik dan buruk, dia yang menentukan segala-galanya semenjak dari awal-awal. Nah, ini adalah disebutkan tadi, orang-orang akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, kemudian golongan bahagia, mereka akan dipermudah untuk melakukan amalan orang yang bahagia. Adapun golongan celaka, dia akan pasti mengarah kepada amalan orang-orang yang celaka. Nah, ini adalah arahan atau ilham. Setelah itu apa? Setelah difasilitasi, ditentukan yang terbaik, dipilihkan, sehingga dengan berbagai hal tadi, bagaimana pengurusannya itu, maka yang harus kita lakukan apa? Just do it. Lakukan saja. Maka berkatalah orang-orang yang berilmu serta beriman, demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung di dalam kitab Allah sampai ke hari kebangkitan. Nah, ini adalah just do it. Ya. Kemudian dalam melaksanakan kita penuh dengan keredaan dan penyerahan. Ya. Dan setelah itu diberi imbalan surga. Ini nanti ya mungkin akan kita bahas di di dalam tahapan berikutnya bersama-sama dengan bagaimana kuasanya berlaku terhadap seluruh ciptaannya. Ini nanti keredaan dan Islam ini akan kita bahas pada tahapan berikutnya. Ya, kemudian begitu juga. Kalau ketetapannya itu adalah gambaran yang tadi. Bagaimana ketetapannya itu adalah kehendaknya, ini adalah yang telah kita bahas di bagian kedua, kemudian ditambah dengan kasih sayangnya tadi, ditambah dengan pengurusannya, inilah yang disebut dengan ketetapannya. Beginilah ketetapan Allah yang akan dijalankan ya oleh zatnya sendiri. Nah, ini adalah satu gambaran tentang ketetapan. Minggu depan kita insya Allah akan membahas tentang bagaimana Islam dan keredaan, bagaimana perbuatannya, dan juga bagaimana hidup macam biasa. Karena ini agak membutuhkan kedalaman pembahasan lebih lagi. Ya, kita selesaikan di dalam kepengurusannya ini, ya, dan di dalam ketetapannya. Ya, kita belum masuk ke dalam perbuatannya, belum masuk kepada Islam, belum masuk kepada keredaan, dan belum masuk kepada hidup macam biasa. Nah, ini nanti akan kita bahas pada insya Allah pada minggu depan, ya. Karena ini cukup banyak ya pembahasannya. Kita cukupkan demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan masuk kepada praktek zikrullah dan akan saya berikan keterangan sedikit tentang zikrullah ini. Iya, oke. Terima kasih Pak Deka, alhamdulillah luar biasa. Ya, sepertinya kok kalau sudah tahu jalan ceritanya begitu nyaman gitu ya, nggak pakai mules gitu ya Pak Deka. Oke Pak Deka, untuk memperingan lagi, untuk selainnya meredamkan kefahaman ke dalam hati kita, mari bersama-sama kita zikrullah Pak Deka, 10 menit. Bangga. Ya, saya terangkan sedikit tentang zikrullah ya. Yang perlu kita pahami tentang zikrullah ini adalah kita menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dekat dengan kita. Ini yang perlu kita pahami. Lebih dekat dari apapun juga, bahkan lebih dekat dari urat nyawa kita. Ya, ini kita udah tahu ya bagaimana
tadi dalam anasir diri kita ada nyawa di badan kita ya, kemudian ada roh, di sini ada minda kita, hati spiritual kita ya. Maka kalau kita ingat kepada Allah, ingat tentu ada di sini ya, di dalam minda ini, di dalam hati spiritual ini. Maka dengan melihat seperti ini jelas ya bahwa nyawa pun lebih jauh ya dibandingkan dengan ingatan kita kepada Allah. Ini nyawa kan di sini di dalam tubuh kita, dalam fisik kita. Padahal ingatan itu ada di dalam minda kita. Ya, yang paling kita ingat itulah yang paling dekat dengan kita. Itu yang perlu kita pahami. Ya, kalau kita lebih dekat kepada berhala modern, kita ingat segala berhala-berhala ini, maka inilah yang paling dekat dengan kita. Nah, itu walaupun kita mengatakan Allah, Allah, subhanallah, subhanallah, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah berhala modern ini, maka itu dalam pandangan ahli sufi, itu adalah sudah berada dalam keadaan syirik juga. Jadi, jadikanlah Allah ya sebagai yang paling dekat dengan kita. Bagaimana caranya? Dengan mengingat Allah, ingatlah Allah. Ya, jangan jadikan yang lain yang paling dekat dengan kita. Ya, penuhi minda dengan ingatan kepada Allah. Ya, tidak ada cara lain selain dari ingatan kepada Allah ini. Ya, nah maka caranya mudah sekali. Ini adalah ingat berhala. Ya, kita pandangan mata hati kita pun fokus kepada kemana-mana. Ya, kemudian kita rubah, kita isi minda kita ini dengan ingatan kepada Allah. Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Mata hati fokuskan kepada ingatan Allah itu. Beda ya. Yang pertama adalah ingat berhala kotor, ya, penuh dengan berbagai benda, penuh dengan berbagai berhala. Begitu ingat Allah bersih, maka fokuskan mata hati kita kepada ingatan Allah itu. Fokuskan di situ. Itu sudah zikrullah, bertahan, ya. Nah, kalau kita fokus maka mata ini sulit dibuka. Udah itu aja ciri-cirinya, sulit dibuka, ya. Mata hitam naikkan aja ke atas sedikit, sudah naikkan aja sehingga mata itu beristirahat, dia tidak bergerak-gerak lagi gitu ya. Nah terus setelah itu apa, kalau ingin terus menerus dalam keadaan seperti ini, maka lama-lama dia ingatan Allah itu akan naik dia ke atas ya, naik sejengkal, bisa sejengkal ya, mata hati kita fokus kembali ke situ, kepada ingatan Allah itu, fokus saja. Ya, ikutin aja ingatan Allah di situ. Ya. Terus setelah itu apa? Kalau dalam kehidupan sehari, buka mata sudah, buka mata, pandang ke pintu depan. Ingatan Allah kita pertahankan. Ingatan Allah ini dipertahankan. Maka berjalanlah di dalam aktivitas sehari-hari dengan kalau kita lagi butuh berjalan, berjalanlah dengan mata terbuka. Kalau mata tertutup nanti ya kita kesandung nanti atau ditabrak ya. Ya. Seperti itu saja. Jadi tidak ada kesulitan sedikit pun sebenarnya dengan zikrullah ini. Hanya saja ya kita kurang melakukan prakteknya ya. Jadi tidak ada itu zikir-zikir dengan tentang lataif itu lamunan semua ya. Itu yang saya tambahkan sedikit tentang zikrullah. Mari kita latih sekitar 10 menit tentang zikrullah ini. Siapkan diri kita ya, siapkan minda kita, kosongkan, ingat kepada Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minda kosongkan, isikan dengan ingatan Allah. Allah. Maka di dalam minda kita tidak ada rupa, tidak ada umpama, tidak ada warna, tidak ada huruf, tidak ada ucapan. Allah. Sekali saja cukup. Kemudian mata hati tumpukan kepada ingatan Allah itu. Agar mata hati bisa ditumpukan, naikkan mata hitam ke atas, istirahatkan di situ, ya. Kemudian mata hati tengokkan ke belakang kepada ingatan Allah itu. Kalau kita betul, maka kita buka mata ini sulit. Ya, kelopak matanya tidak bisa terbuka. Nah, itu sudah betul, fokus. Sudah dikunci. Isikan hanya ingatan kepada Allah.
ada ingatan lain, pukul. Itu bukan Allah. Kita tahu Allah kita, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Dan istiqomah. Kalau ada yang sudah bisa menaikkan ingatannya sejengkal, naikkan, dorong ke atas sedikit, sejengkal dari ubun-ubun. Mata hati ikut ke fokus kepada ingatan yang sudah naik sejengkal itu. Istiqomah.
Sudah 10 menit Pak Deka. Ya, alhamdulillah kita telah selesai bersama-sama mendengarkan tentang Lauhul Mahfuz bagian ketiga, tapi itu baru sebagian ya. Kemudian kita juga sudah latihan zikrullah. Mudah-mudahan nanti kalau sudah kita sampai kepada memahami tentang bagaimana Allah itu adalah pada Esa, kemudian bagaimana sifatnya Esa, nanti kita secara mengherankan akan detach ya, akan terpisah dengan kehidupan ini gitu. Kita melihat seperti orang yang melihat sesuatu yang berjalan di hadapan kita yang tidak perlu kita pengaruhi atau kita pertanyakan. Kita tidak perlu berkerenyit dahi untuk ini memikirkan ini gimana sih gitu ya. Ya itu yang nanti insya Allah akan mengejutkan nanti itu kalau kita sudah bisa memahami tentang bagaimana keesaan tentang kehendaknya, kekuasaannya, bagaimana ketetapannya, bagaimana haknya, kemudian zatnya, miliknya, semua itu akan membuat kita nanti dengan untuk zikrullah juga akan semakin tidak akan menjadi beban lagi nanti. Insya Allah nanti akan sampai ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.